Itu udah dibisukan. Ini udah bisu. Udah bisa ya? Ini udah dimatikan. Pinci. Oh, udah Bu. Oke Pak. Oke ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak ibu semua. Siang, Bu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, tapi sebelumnya ibu harapkan pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kita juga bisa lebih semangat lagi dari sebelumnya, dan juga pembelajaran hari ini bisa kalian dapatkan dan bisa kalian implementasikan atau bisa kalian cobakan lagi nanti ketika suatu saat nanti ada yang menanyakan. Nah, apalagi tentang seni budaya. Kalau seni budaya ini dia bisa untuk keseharian kalian juga, ya kan? Nah, itu juga akan menambah ilmu lagi. Nanti untuk saat ini ibu harapkan kita semua dalam keadaan sehat, kita semua bersemangat,
untuk menuju timur. Dan hari ini mungkin kita akan sedikit panjang ya. Kita akan melakukan beberapa kegiatan juga seperti diskusi. Nah, nanti akan ada teman-teman kalian yang akan tampil. Nah, ketika teman kalian tadi tolong diperhatikan, karena setelah itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dilemparkan kepada beberapa kelompok. Sama seperti sebelumnya, kita akan dibagi juga berdasarkan beberapa kelompok ya. Semangat hari ini. Nah, terima kasih. Nah, jadi hari ini sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, kita akan absensi dulu. Hakim ada? Arif? Azani? Charlie? Delvino? Edo? Elva? Elsa? Fikri? Pras? Habibi? Nama semua ya. Irfan? Selamat pagi ya. Ada mungkin komunikasi dengan Irsa? Ada kabar ya? Kevin? Maria? Oh iya, tadi dia izin dengan ibu karena sakit ya. Rizky? Turan? Andre? Sandra? Malik? Rizky Tibarani? Kopri? Nadila? Oh, ini sudah beda sakit ya. Oka? Fajar? Rizky Maulana Akbar? Akila? Salman? Les? Sulaiman? Yandi? Zul? Irhan? Berarti hari ini ada 3 orang yang tidak bisa hadir ke sekolah, itu yang satu sekolah yang lagi sakit dan yang sakit sembuh ya, dan mereka juga bisa bergabung dengan kita. Nah, baiklah, berarti hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yang mana Ibu sudah berikan bentuknya di WA Group, ya. Nah, Ibu sudah berikan di WA Group, berarti kalian juga sudah bisa melihat apa saja materi kita hari ini. Oke, pembelajaran kita pada hari ini itu tentang sejarah. Nah, kita agak sedikit bercerita ya, kita akan bersejarah tentang perkembangan seni budaya Nusantara. Nah, kalian punya sejarah sendiri-sendiri nggak? Punya cerita sendiri nggak di kehidupannya? Punya ya. Pasti ada beberapa cerita yang mungkin kalian ingat dari dulu sampai sekarang. Ya kan? Nah, sama halnya dengan sejarah. Sejarah itu dia biasanya selalu diingat dari masa ke masa. Dia pasti akan diingat kembali, kemudian diceritakan kembali bagaimana perkembangannya, bagaimana awal mulanya itu sampai saat ini terjadi, itu akan diulang-ulang terus. Nah, untuk saat ini materi kita adalah tentang sejarah perkembangan seni budaya Nusantara. Nah, berarti hari ini akan ada 1 tampil kelompok untuk bisa mendiskusikan dan juga bisa memberikan penjelasan bagaimana tentang perkembangan seni budaya Nusantara yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya
sebelumnya Ibu akan memberikan bentuk kompetensi pencapaian pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu tentang pengetahuannya. Itu judulnya menganalisis perkembangan seni budaya Nusantara. Kemudian kalian harus bisa menjelaskan sejarah seni budaya Nusantara. Itu ada 5 bentuk seni di sana. Ada seni apa saja? Seni drama atau ada 4. Ada 4 yang harus kita ketahui bagaimana sejarah perkembangan dari masing-masing karya seni tersebut. Nah, yang kedua itu kita harus bisa menyimpulkan perkembangan seni budaya itu seperti apa sih, ya kan? Bagaimana bentuk perkembangannya, apa saja yang berkembang pada masa itu, kalian harus bisa menyimpulkan nanti di akhir dari pembelajaran ini. Ini ada sebuah kata-kata bijak mungkin ya, tentang sejarah. Nah, jika kau tak memahami sejarah, maka kau tak memahami apapun. Seperti itu ya. Nah, itu dibuat oleh Michael Crichton. Nah, jadi beliau ini mendefinisikan sejarah itu kalau tidak memahami sejarah berarti kamu tidak paham apapun. Contoh, sejarah kelahiran kita mungkin ya. Sejarah adanya kemerdekaan. Sejarah bagaimana perkembangan sebuah daerah. Iya kan? Nah, jadi kalau kita belum paham berarti kita belum tidak akan tahu seperti apa sih perjalanan sejarah dan perkembangannya itu. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Nah, yang pertama itu tentang sejarah perkembangan seni rupa. Yang kedua, sejarah perkembangan seni musik. Yang ketiga, sejarah perkembangan seni tari. Keempat, sejarah perkembangan seni teater. Dan kelima, perkembangan seni dan kebudayaan. Jadi ada 5 bentuk materi yang akan kita selesaikan. Tapi mungkin untuk hari ini kita cukup memperkenalkan 2 saja dulu. Baru minggu depan kita akan lanjut dengan 3 materi berikutnya. Ya. Nah, jadi untuk hari ini mungkin kita akan mencoba satu kelompok dulu membahas seperti apa perkembangannya dan seperti apa juga bentuk sejarah-sejarah yang telah dilalui di seni rupa itu. Oke, siapa kelompok yang tampil kemarin sudah ditentukan? Oke, silakan untuk kelompok pertama yang akan tampil. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembicaraan, perkenalkan nama saya Muhammad Karayan, selaku juru bicara dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan seni budaya di Nusantara yang telah kami teliti dan akan kami sampaikan sekarang di depan para kawan-kawan sekalian. Insya Allah materi kita akan disampaikan atau dibacakan oleh kawan saya, Fitri Alfa. Sejarah perkembangan seni rupa. Fase-fase perkembangan seni rupa Indonesia secara garis besar
Fase perkembangan sejarah seni rupa Indonesia dapat dikategorikan dalam 7 fase, yaitu satu, masa perintisan, yaitu sekitar tahun 1817 sampai tahun 1880. Pada masa perintisan ini, tokoh yang paling dikenal adalah Raden Saleh. Dengan nama lengkap Raden Saleh Syarif Bustaman lahir di Surabaya pada tahun 1814 hingga 1880. Putra keluarga bangsawan pribumi yang mampu memiliki gaya atau cara barat, baik dari sisi alat maupun teknik, dengan penggambaran yang natural. Ciri-ciri karya lukisan pada masa ini dengan Raden Saleh sebagai pelopornya adalah bergaya natural dan romantisme kuat dalam melukis potret dan binatang, pengaruh romantisme Eropa, terutama dari Delacroix. Yang kedua, masa Indonesia jelita. Selanjutnya, muncul pelukis-pelukis muda yang memiliki konsep berbeda dengan masa perintisan, yaitu melukis keindahan dan keelokan alam Indonesia. Keadaan ini ditandai pula dengan datangnya para pelukis luar atau barat, atau sebagian ada yang menginap dan melukis keindahan alam. Masa ini dinamakan Indonesia jelita karena pada masa ini karya-karya yang dihasilkan para seniman lukis lebih banyak menggambarkan tentang keindahan alam, serta lebih banyak menonjolkan nada erotis dalam lukisan manusia. Ciri-ciri lukisan yang dihasilkan yaitu pengambilan objek alam yang indah, tidak mencerminkan nilai-nilai jiwa merdeka tidak mencerminkan nilai-nilai jiwa merdeka. Kemahiran teknik lukis tidak dibarengi dengan penonjolan nilai spiritual, menonjolkan nada erotis dalam melukiskan manusia. 3. Masa persegi. S. Sujono Surono Abdul Salam Agus Jajasumita mendirikan Persagi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Perkumpulan pertama di Jakarta berupa mengimbangi lembaga kesenian asing, kunstring yang mampu menghimpun lukisan-lukisan bercorak modern. Persagi berupaya mencari dan menggali nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian Indonesia yang sebenarnya. Selanjutnya, masa pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang, kita Persagi masih melekat pada para pelukis, serta menyadari pentingnya seni lukis untuk kepentingan revolusi. Pemerintahan Jepang mendirikan Keimin Unta Shidoso, lembaga kesenian Indonesia. Jepang ini pada dasarnya lebih mengarah pada kegiatan propaganda Jepang. Tahun 1943 berdiri Pusat Tenaga Rakyat oleh Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur. Tujuannya memperhatikan dan memperkuat perkembangan seni dan budaya, khusus dalam seni lukis dikelola oleh S. Sujono dan Avandi. Selanjutnya bergabung pelukis Hendara, Sudarso, Bakti, Wadi, dan sebagainya. Hasil karya mereka mencerminkan nasional. Selanjutnya, masa setelah kemerdekaan. Setelah Jepang keluar dari bumi Indonesia, dunia seni lukis mendapatkan angin segar. Masa kemerdekaan benar-benar mendapat kebebasan yang sesungguhnya. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai kelompok atau perkumpulan seniman, yaitu antara lain pada tahun 1946 berdiri SIM, Seniman Indonesia Muda, yang sebelumnya bernama Seniman Masyarakat, dipimpin oleh S. Sujono, anggotanya Avandi, Sudarso, Gunawan, Abdul Salam, Trubus, dan sebagainya. Selanjutnya, masa pendidikan formal. Pada masa ini ditandai dengan lebih mantap berdirinya pendidikan formal, berdirinya ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia, tanggal 18 Januari 1948 di Yogyakarta dengan Direktur R.J. Kasam. Perguruan Tinggi Guru Gambar, sekarang jurusan Seni Rupa ITB, yang dipelopori oleh Profesor YPI Sumarja di Bandung. Guru gambar pada tingkat sekolah menengah menuntut terbentuknya jurusan seni. Pada perguruan tinggi Institut Perguruan dan Ilmu Pendidikan terbesar di Indonesia.
Dari masa pendidikan formal lahir pelukis-pelukis akademis seperti Widaya, Agung Putudiarjo, Edi Sunarso, Sabtoto G. Jakarta, Abbas Ali Basya, Adi Sunarto, Siti Rulyati, Mulyadi, Irsam, dan lain-lain. Masa seni rupa baru Indonesia. Pada sekitar tahun 1924, perkembangan seni rupa Indonesia disemarakan oleh munculnya seniman-seniman muda yang berlatar belakang berbeda, yaitu seniman yang mendapatkan pendidikan formal. Recording in progress. Sama-sama mencetuskan aliran yang tidak dapat dikelompokkan pada aliran atau corak yang sudah ada dan merupakan corak baru dalam kancah seni rupa Indonesia. Kesenian yang diciptakan berlandaskan pada konsep. Satu, tidak membeda-bedakan disiplin. Seni mengutamakan ekspresi. Menghilangkan sikap khusus. Menunjukkan kita seni tertentu. Menempatkan kreativitas. Baru bersifat eksperimental. Ada beberapa yang Pertanyaannya. Nah, berarti untuk pertanyaan, kita akan lemparkan ke teman-teman yang lain. Ya, berarti kalian sudah menyimak kan bagaimana bentuk perkembangan pada masa seni rupa pada masa saat ini yang sudah dijelaskan oleh temannya, ya kan? Nah, jadi untuk hari ini ada 3 pertanyaan yang nanti akan kita lemparkan ke tiga kelompok. Nah, siapa yang kelompok yang nanti ditanyakan, berarti kalian harus menjawab sesuai dengan materi yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi. Nah, oke. Silakan untuk pertanyaan pertama kita berikan ke kelompok Fajar yang pertama, yang kedua kelompok Nabila, dan pertanyaan ketiga ke kelompok Zizi. Ya, nanti kita pertanyaan yang pertama dulu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa nama perkumpulan yang memberikan kursus menggambar pada masa setelah kemerdekaan? Nah, coba dicari lagi. Sesuai dengan materi yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama perkumpulan yang diberikan kursus menggambar pada masa setelah kemerdekaan? Jawabannya itu adalah Kalangkara. Benar? Ya, benar sekali. Terima kasih. Nah, coba gambar dulu ke kelompok Zizi. Zizi, apakah betul nama perkumpulan yang memberikan kursus menggambar pada masa setelah kemerdekaan? Bagaimana menurut kelompok, menurut pendapatnya? Menurut pendapat saya, jawabannya diberikan oleh Fajar. Tapi sudah sama ya, berarti kita tadi betul-betul memahami apa saja yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Oke, silakan duduk. Bagaimana dengan kelompok Najila? Apakah sama tanggapannya dengan kelompok 1 dan 2 tadi? Sama juga? Kita betul-betul menyimak ya tentang materi yang sudah disampaikan kelompok yang 1 hari ini. Oke, itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan kedua selanjutnya, kapan pendidikan formal ASRI didirikan? Pan, coba mungkin kalian bisa menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya alami sebagai perwakilan dari kelompok Najila ini menjawab soal nomor 2, yaitu pada tanggal 18 Februari 1948. Ya, sekali. Jawaban dari kelompok Hakim.
kita lempar ke kelompok pelajar. Apakah sudah betul? Betul. Pada kapan? Tanggal 18 Januari 1948. Kelompok rezeki? Mas, mungkin yang sudah menjawab? Pendapat saya apa yang disebutkan oleh kelompok pengadilan saya tidak. Oke, berarti sudah sama satu pendapat dan satu suara ya, bahwasanya pendidikan formal asli itu didirikan pada tanggal 18 Januari tahun 1948. Oke, terima kasih untuk dua perwakilan kelompok yang sudah menjawab. Kita lanjutkan kepada soal nomor 3. Baiklah, untuk soal selanjutnya, siapa saja tokoh pendiri Putra PUTERA? Kelompok Apa? yang menjawab. Jawabannya ialah Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Teori Dela yang ini tuh di jurnal Dela dapat Pak. Ya. Ini jurnal. Ada berapa Ya. orang? Boleh Dela gunakan Pak. Atau Ada berapa orang yang mendirikan pada saat Ya, itu? jurnal bagus, lebih bagus. Penelitiannya. ini jurnalnya Pak. Kan Samsul Putra. Ini tentang pasang. Kalau satu yang pengaruh kita Coba sebagai di kelompok Nadila. Ini kan. iya Pak. Nah, ini Ada berapa betul. orang yang akan yang mendirikan putra tersebut? Jadi Dan siapa saja yang yang bapak yang bermasalah, dan coba ini kan ada bapak lingkari kemarin tuh kan, dari tentang gizi ini bagaimana, dan bagaimana fisik, dibuat pertanyaan apa berhubungan dengan ini, kena banyak bagian ini kan, pertanyaannya itu sama Pak. Sama pendapat kelompok yang lain dengan yang sudah menjawab. Nah, semuanya ada ditanya semuanya tentang fisiknya meliputi Ada berapa anggota? Ada berapa orang? nutrisinya bagaimana, misalnya gizi Siapa saja? ditanyakan ada apa tentang makanan sehari-hari apa, kesehatannya bagaimana, nah, itu kondisi siswa, misalnya kondisi siswa si fisiknya Mereka adalah tokoh normal atau pendiri tidak, yang mana bahasa yang indranya kita kan, ketahui telinga Bung Karno itu ya, sudah telinga mencapai bagaimana, kacamata kan, itu ini fisik, psikologis lagi. sebagai kepala negara, dia juga memikirkan bagaimana perkembangan yang betul. di Indonesia, terutama dalam bentuk karya seni atau kesenian yang ada di Nusantara. Kemudian Bung Hatta siapa? Wakilnya ya. Nah, ada juga seorang wakil yang mendampingi Bung Karno yang juga sebagai pendiri Halo. putra tersebut. Yang mana Zoom sedang mereka juga berekaman. memikirkan Tidak dapat. bagaimana sih perkembangan kesenian yang ada di Indonesia, terutama itu tentang Itu pada ya. putra. Oh, ada benar. Nah, ada lagi Ki Hajar Dewantara. Ya, ada lagi namanya Ki Hajar Dewantara. Ada yang kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Siapa? Bapak? Nah, kemudian ada Ki Haji Ma'ruf. Nah, beliau juga salah satu tokoh negarawan yang juga memikirkan bagaimana bentuk dari perkembangan karya seni. Recording stopped.
Recording in progress. Recording stopped. Ya, Pak. Iya, soalnya yang dari saya juga ini dia keluar dia, Pak. Tiba-tiba jaringannya hilang. Iya, ya, di standby kan aja. Taruh kursi di atas. Udah nampak belum? Udah nampak. Hah?
Oke. Oke, berarti sudah tampil kelompok yang pertama itu yang mana mereka menampilkan tentang apa tadi, perkembangan dari seni rupa. Berarti dari seni rupa sudah dijabarkan oleh teman kalian, sudah diberikan bagaimana bentuk perkembangan seninya tersebut ya, tentang seni rupa dan siapa saja tokohnya. Setelah itu apa saja nama atau bentuk dari sebuah komunitas ya. Kalau kita katakan itu komunitas karya seni rupa yang mana dibentuk oleh negarawan-negarawan yang ada di Indonesia, yang mana juga ada tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Nah, berarti banyak peran penting yang harus kita pelajari di sini. Dan juga banyak ilmu yang kita dapatkan bahwasanya di setiap masanya itu mereka memiliki ciri-ciri khas tersendiri ya kan. Dari awal pertama yang menaung di dalam komunitas tersebut. Oke, terima kasih ya atas penampilan untuk kelompok 1. Nah, berarti untuk kelompok hari yang tampil hari ini, terima kasih, kita beri aplaus dulu. Ya. Oke, untuk penampilan yang pertama sudah selesai, itu tentang perkembangan seni rupa. Mungkin kita akan lanjutkan setelah ini tentang perkembangan seni berikutnya ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan kembali ke tempat. Oke, itu baru satu perkembangan yang ada, perkembangan karya seni yang ada di Indonesia. Salah satunya perkembangan seni Nusantara, yaitu seni rupa. Nah, penjabarannya sudah diberikan oleh teman kalian dan juga ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, yang mana nanti pertanyaan tersebut juga bisa menjadi ilmu baru lagi buat kita, bahwasanya siapa saja yang menaungi pada masa ke masa dari perkembangan seni rupa tersebut, maka pada saat itulah terjadinya karya seni rupa dibentuk ya. Padahal kalau kita berbicara perkembangan zaman, itu dari zaman nenek moyang pun sudah ada ya. Nah, salah satu contohnya apa coba? Salah satu bentuk karya seni rupa yang pernah kita temui yang pada masa nenek moyang kita dulu, mungkin kita belum kenal yang namanya baju ya kan. Nah, dulu nenek moyang kita juga punya karya seni rupanya. Salah satu contohnya apa? Patung, lukisan. Lukisan itu pada zaman dulu tidak ditulis di kanvas ya. Di mana? Di batu. Di mana lagi kita temukan? Di daun mereka juga bisa melukis ya kan? Nah, di mana lagi selain dari di batu, di daun, di kayu, di kulit kayu juga bisa, di kulit hewan. Nah, saat sekarang ini barulah ada dengan perkembangan zaman tadi yang juga sudah dikembangkan oleh beberapa tokoh-tokohnya dan juga komunitas-komunitasnya. Nah, di sana pula lah baru nampak bahwasanya makin maju ke depan, orang lebih banyak perkembangannya, ya kan? Kita sudah melukis di kanvas dan yang lebih
bagusnya sekarang ini itu perkembangannya bagaimana orang saat ini seperti kalian, contohnya seperti anak IT atau RPLA ini, kalian bisa melukis melalui notepad. Iya kan? Betul seperti itu? Kalian bisa membuat desain, contoh desain itu melalui apa? Corel. Iya kan? Kalian juga bisa membuat beberapa bentuk desain itu dari beberapa aplikasi, dari Matchbook sebagai medianya, lalu nanti tinggal melukis bagaimana bentuk lukisan yang harus kalian berikan dan sesuai dengan tema yang akan kalian berikan. Nah, itu salah satu perkembangan juga ya, yang dari masa ke masa mereka itu memiliki bentuk perkembangannya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Nah, kita mungkin akan lanjutkan ke matnya. Silakan untuk kelompok berikutnya tampil, menjelaskan materi yang kedua. Tunggu dulu ini. Oke, siapa yang akan menjadi moderator? Siapa yang akan menjadi moderator? Saril? Oke, Saril sebagai moderator. Kemudian siapa lagi yang akan Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan perkembangan seni budaya Nusantara. Oke. Dan di sini saya akan menjadi moderator dan pembacaannya adalah Miras. Oke. Dengan Miras kami persilakan. Secara perkembangan seni musik Nusantara. Musik Nusantara adalah seluruh musik yang berkembang di Nusantara ini, yang menunjukkan atau menonjolkan ciri Indonesia, baik dalam bahasa maupun gaya melodinya. Musik Nusantara terdiri dari musik tradisi daerah, contoh dangdut, bangga, tambus, musik perjuangan dan selanjutnya masa sebelum masuknya pengaruh itu juga. Pada masa ini musik dipakai berbagai bagian dari kegiatan ritual masyarakat. Dalam beberapa kelompok, bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh anggota badan atau alat musik ini memiliki kekuatan magis. Instrumen atau alat musik yang digunakan dari dalam musik. Masa setelah masuknya pengaruh Hindu Buddha. Pada masa ini perkembangan musik-musik di sana, khususnya di Jawa. Saat itu musik tidak hanya dipakai sebagai bagian ritual saja, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan sana, sebagai sarana hiburan para kaum raja. Musik di sana yang berkembang adalah musik gamelan. Musik gamelan terdiri dari 5 kelompok, yaitu kelompok Balungan, kelompok Blimbingan, kelompok Penton, kelompok Pendah, dan kelompok Lengkap.
Masa setelah masuknya pengaruh Islam, selain berdagang dan menyebarkan agama Islam, para pedagang Arab juga memperkenalkan musik mereka. Alat musik mereka pun berupa gambus dan rebana. Dari proses itulah muncul orang mereka. Misalnya bola, cello atau gitar, Flute. flute, dan ukulele. Mereka pun membawa sistem sonorisasi dalam berbagai karya lagu. Itulah masa-masa perkembangan musik modern Indonesia. Saat menciptakan sajian musik yang merupakan perpaduan musik barat dan musik Indonesia. Sajian musik itu dikenal sebagai musik keroncong. Masa kolonialisme. Maksudnya bangsa barat ke Indonesia juga membawa pengaruh besar dalam perkembangan musik Indonesia. Para pendatang ini memperkenalkan berbagai alat musik dari negeri mereka. Misalnya biola, cello, gitar, seruling, dan ukulele. Mereka pun membawa sistem sonorisasi dalam berbagai karya lagu. Itulah masa-masa perkembangan musik modern Indonesia. Saat itu, para musisi Indonesia menciptakan sajian musik yang merupakan perpaduan musik sah dan musik Indonesia. Sajian musik itu dikenal sebagai musik keroncong. Pertanyaannya, Mungkin coba yang lain memberikan pertanyaan. Baiklah, di sini berdiri saya di sini ingin memberikan pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan musik Nusantara. Ada yang menjawab? Oke, ada yang mau mencoba menjawab apa yang dimaksud dengan musik Nusantara? Tadi sudah dijelaskan di slide yang pertama. Apa saja bentuk dari pengertian dari musik Nusantara? Ada yang mau menjawab? Oke, siapa dulu? Silakan, Hakim dulu. Oke, berebut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana dengan kelompok berikutnya? Coba kelompok mana ya? Oke, Fikri. Bisa menanggapi bagaimana jawaban dari Hakim tadi? Menurut tanggapan dari kelompok 1 diwakilkan oleh saya, menurut saya jawaban kelompok Hakim sudah tepat. Sudah tepat ya, berarti pengertiannya sudah sama dengan kalian kah? Atau kalian punya pendapat lain selain dari yang sudah dijelaskan oleh Hakim tadi? Sama ya. Nah, kalau menurut pendapat kalian apa tadi? Tentang seni budaya, seni musik Nusantara? Ya. Apa? Seni musik Nusantara itu? Musik Nusantara adalah seluruh musik yang berkembang di Nusantara ini, yang menunjukkan atau menonjolkan ciri keindonesiaan. Oke, berarti dia mempunyai ciri khusus, sama halnya kita sendiri ya. Sama kita sendiri bahwasanya seni musik Nusantara itu memiliki ciri yang menonjol dan khusus. Oke, terima kasih untuk Hakim dan Fikri. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Nah, kita kembali ke pertanyaan kedua. Sebutkan 5 kelompok dari musik gamelan. Nah, sebutkan 5 kelompok dari musik gamelan. Siapa yang mau menjawab? Oke, Fikri. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Yang pertama kelompok balungan, kedua kelompok keritingan, ketiga
yang kelompok pensiun, keempat kelompok kendang, dan kelima kelompok pelengkap. Nah, ada beberapa kelompok. Nah, bagaimana menurut kelompok siapa yang belum? Nah, kelompok Rizky Sibarani, apakah sudah betul yang disampaikan oleh temanmu tadi? Ada beberapa kelompok. Mungkin ada pendapat lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Apa saja nama kelompoknya? Kalau menurutmu apakah ada pendapat lain? Apa saja nama kelompoknya tadi? Recording in progress. Ya. Ya. Nah, ada beberapa kelompok ya yang ada di musik Nusantara tersebut. Oke, terima kasih Rizky Sibarani, Fikri, yang sudah menjawab pertanyaan 1 dan 2. Oke, dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat, alat musik apa yang diperkenalkan bangsa Barat Indonesia? Nah, alat musik apa yang diperkenalkan bangsa Barat ke Indonesia? Nah, kita banyak mengenal bentuk jenis musik dan juga alat musik ya kan? Mungkin bisa dijelaskan untuk soal nomor 4, siapa yang mau menjawab? Oke, Royan, mau menjawab? Mencoba menjawab pertanyaan? Ya, ya. Oke. Ada biola, ada selo, kemudian ada seruling. Seruling itu berbagai bentuk juga bahan dan juga hasil yang dikeluarkan ya kan? Nah, kemudian ada ukulele, ukulele. Ada yang pernah lihat biola? Pernah lihat bentuk biola? Pernah ya? Selo? Belum pernah melihat? Belum. Selo itu dia hampir sama dengan biola, tetapi ukurannya saja yang lebih besar dan senarnya juga lebih besar daripada biola. Berarti kalian harus sering-sering membuka Google ya mengenai alat musik Nusantara dan alat musik Barat tersebut. Nah, kemudian ada seruling. Kalau bahasa Inggrisnya itu flute. Nah, seruling ini kalau dia berasal dari bahan besi, hasil yang dibunyikan juga akan berbeda. Ya, kalau dia dari besi mungkin lebih nyaring. Nah, tetapi kalau dia berasal dari bambu, dia akan sedikit bulat. Tapi biasanya bukan hanya tergantung bahannya, bagaimana kita cara menggunakannya pun akan mempengaruhi bunyinya tersebut. Nah, itulah beberapa bentuk contohnya. Terus ada ukulele. Ada yang pernah lihat bentuk ukulele? Pernah ya? Biasanya lihat di mana? Keseharian kalian pernah lihatnya di mana? Di rumah. Ada tetangga memainkan ukulele? Ada ya? Nah, di mana? Siapa yang menggunakannya tadi? Pengamen. Nah, ada beberapa pengamen yang menggunakan alat musik ukulele juga ya. Nah, dan sekarang itu ukulele yang dibawa kecil, jadi kita tinggal asik membawa-bawanya kalau kita bisa menggunakannya. Nah, oke, lanjutkan. Pada masa sebelumnya, maksudnya budaya Hindu dan Buddha digunakan sebagai apa? Nah, ada yang mau menjawab? Kelompok, oke, Oka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian dari kegiatan ritual masyarakat. Nah, sebagai bagian dari kegiatan masyarakat. Nanti sebelumnya untuk hiburan,
gunanya untuk apa? Bisa jadi untuk ritual, ya kan? Ada ritual kematian, ada ritual mungkin pernikahan, ada juga pengobatan. Nah, itu semua musik itu digunakan berbagai bentuk kegunaan dan fungsinya. Oke, terima kasih Oka. Oke, sudah 5 pertanyaan yang diberikan kepada kelompok lain. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu kepada kelompok kedua yang tampil. Oke, bagus ya. Minimal kalian sudah mengenal dulu bagaimana bentuk dari perkembangan masa ke masa, perkembangan jenisnya, alat musiknya di perkembangan seni musik, dan kalian juga lebih paham mungkin di setiap perkembangannya itu ada banyaknya perubahan dari awal sampai saat ini, entah fungsinya, entah alatnya. Nah, itu semua menjadi salah satu hal yang mungkin jadi pembelajaran baru buat kita ya. Nah, terima kasih untuk yang sudah tampil. Bagus, kalian sudah bisa dan berani tampil di depan memberikan materinya. Ibu harapkan ke depannya kelompok lain juga bisa seperti ini ya. Kita akan mencoba untuk bisa memberanikan diri kalian, memberikan kepercayaan diri kalian lagi untuk bisa tampil di depan kelas dan bisa memberikan presentasi dengan baik. Ya. Jadi nanti ketika di luar sana kalian bisa menjelaskannya dengan baik juga. Oke, silakan ditutup kelompoknya. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan menutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan lagi. Ya. Nah, jadi itu semua adalah bentuk baru 2 ya. Kita membahasnya baru 2, karena kalau kita bahas semua hari ini, itu mungkin kita tidak akan cukup waktu untuk bisa memberikan semua bentuk materi. Tetapi mudah-mudahan di lain kesempatan, kita juga akan memberikan materi-materi berikutnya, yang mana akan Ibu berikan lagi kelompok lain kesempatan untuk bisa tampil di depan, mempresentasikan materi tentang sejarah perkembangan seni budaya Nusantara. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang ragu tentang materi kita hari ini? Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tunjuk tangan. Mulai dari perkembangan seni rupa ataupun tentang perkembangan seni musiknya. Sebelum kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Ada? Karena kalian sudah tampil 2 kelompok, jadi sudah mulai mengingat-ingat ya. Kalian juga sudah mulai sedikit memahami bagaimana isi materi kita hari ini. Oh ya, mungkin bisa bantu Ibu taruh ini ke samping dulu nggak? Biar lebih leluasa. Oke, jika belum ada pertanyaan, mungkin Ibu akan memberikan bentuk penugasan berikutnya. Ini sama seperti minggu yang lalu, kalian diberikan per kelompok. Silakan membentuk kelompok-kelompoknya. Silakan membentuk kelompok-kelompoknya lagi. Berarti ada beberapa kelompok yang akan Ibu berikan bentuk LKPD yang harus kalian jawab. Oke, silakan bentuk kelompoknya dulu.
Oke, berarti LKPD hari ini di masing-masing kelompok, ini udah berkelompok? Sudah ya? Nah, ketika sudah berkelompok berarti masing-masing kalian atau masing-masing kelompoknya itu akan menjelaskan atau mungkin akan mengisi beberapa pertanyaan. Nah, di sini ada 2-3 pertanyaan yang harus kalian jawab per kelompok, yang mana per kelompok nanti akan memberikan jawaban dan tanggapannya sesuai dengan pertanyaan yang pertama. Oke, mungkin bisa dicatat dulu di buku catatannya dan langsung dicari jawabannya, ya. Itu sesuai dengan materi kita hari ini. Oke, silakan didiskusikan berkelompok. Ya? Oh iya. Apa nih? Kalau tidak di kertas 1 lembar saja boleh, ya. Itu, ya, jelaskan pengertian sejarah seni budaya Nusantara. Kemudian sebutkan 5 contoh seni budaya Nusantara dan jelaskan perkembangan seni budaya Nusantara. Nah, jadi itulah pertanyaan-pertanyaannya yang harus kalian jawab. Buat soalnya dulu ya. Ini silakan di kertas 1 lembar aja dulu kita buat jawabannya. Silakan dicari. Ini ke sini kan kelompoknya, berarti ini di sini kelompoknya. Sini. Berarti tadi Subarani, Delvino, Zul, Charlie.
Kalau coba ya. Apa itu? Silakan boleh cari di HP dan juga bisa dari materi yang tadi sudah disampaikan temannya. Ya, soalnya itu. Ya. Oh, tunggu. Ini sudah pertanyaan 1, 2, 3, 4. Sudah dicatat? Pagi Pagi. Pagi gitu. Oh, pack 1. Di pack 1. 1 pack 6 Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Kami namanya. Di 4 dan 5 aja. Itu saja. Ibu berikan waktunya sekitar 15 menit untuk mencari jawabannya. Karena sebentar lagi kita akan pulang ya. Nah, ini segera kalian cari jawabannya. Berarti? Ya. Nah, kelompok 1 mungkin bisa menjawab nanti pertanyaan yang nomor 1. Nah, kalau nomor 2 nanti kelompok 2. Nanti berarti yang menanggapi menjawab dari kelompok ini nanti akan ibu lempar. Terus jawabannya cuma berapa? Ya, kelima-limanya. Apa? Cari 2 lagi berarti jawaban yang lain. Iya. Iya. Bisa nampak? Kurang besar ya? Nomor 2. Kemarin dikirim itu. Beda itu. Ada mungkin di situ. Ini ya. Iya. Itu bisa diambil beberapa ini. Dari materi yang sudah Ibu kirim kemarin, ya kan?
Ya, nomor 4 dan 5 boleh dicari di Google. Atau kalau kesimpulannya bisa dicari di materi yang Ibu berikan kemarin. Oke. Soal nomor berapa? Ada 5. Iya. Ini soal yang nomor 5. Ini soal nomor 1 sampai 4. Nomor betul ya, Bu? Ya. Soalnya nomor 4. Ya. Yang sebutkan 2 pengertian. Oke. Sudah ketemu? Belum. Belum. Nomor 4. Nomor 4 dan 5. Vokal ya. Sudah ketemu jawabannya? Ibu berikan kemarin. Sebutkan rekomendasi. Berbahaya. Itu dia masalahnya. Digambar aja, coba yang digambar. Ini ada di mana? Itu ada. Ada. Ini. Ada aplikasi friendly. Iya. Ya ada, Bu. Ya, pokoknya di nomor 4 dan 5 itu nanti kalian berikan penjelasannya. Kan menyebutkan 2 pengertian seni budaya Nusantara. Dari tidak bagus untuk perwita. Kok beda? Kan beda, ada banyak para ahli yang ada. Yang menurut kalian mana yang dipilih aja? Yang sini boleh, di sini ini lebih ke terserah kalian mau pilihnya dari yang mana. Ketemu?
Pengertian sejarah seni budaya Nusantara. Sejarah seni budaya Nusantara. Satu, dua, tiga. Sini. Ini. Udah. Banyak. Nih, ini harusnya dua nih. Satu, dua. Ini dua, ini dua. Dua kelompok nih. Itu dua kelompok berarti. 4, 5. Sejarah perkembangan seni rupa ada 7 masa, yaitu masa Pesisir, masa Indonesia ini itu aja Bu. Kayak judulnya aja. Judul-judulnya aja. Boleh judul-judulnya aja, tapi kan dia lebih kesimpulannya. Nah, berkembang seni dan budaya ya. Ya, pertanyaan nomor 5 ya, kesimpulannya. Di sini mungkin nih. Berkembang arus informasi memberikan dampak terhadap seni dan budaya. Di sini. Seni rupa sama Mungkin kalian kalau secara umum menjelaskannya juga bisa. Tapi kalau kalian ingin menjelaskan per poin juga bisa. Tapi kan secara keseluruhan nanti intinya bagaimana kalian tentang perkembangan seni rupa dan seni musik Nusantara. Bisa aja nanti ini diambil, tetapi menambahkan beberapa kata untuk seni musik dan seni rupanya. Memasukkan kata seni rupa dan seni musiknya aja. Mungkin bisa seperti itu. Apa? menjelaskan pengertian Ya, menurut para ahli. wajah Bu. Mana nih? Ya, boleh. Seni rupa Ibu. Ya, boleh. Salah satu kan ada beberapa tuh, boleh diambil. Ini ya Bu. Mungkin bisa cari di Google. Kalau untuk menurut para ahlinya. Ada? Ketemu? Dapat? Habibi? Kalau mungkin bisa juga ditambahkan. Yang ini mungkin ditambahkan dengan beberapa perkembangan dan contoh-contoh alat musiknya aja. Ya. Kalau seandainya memang kalian ketemunya seperti itu, mungkin bisa ditambahkan masanya, ditambahkan juga dengan alat contoh-contohnya, contoh alat musik yang ada di sana sesuai dengan materi yang tadi. Soal nomor 2.
Sudah ketemu? Nomor 5. Boleh nggak Bu ini? Satu. Carinya satu-satu. Oh, boleh. Ini jawabannya. Boleh. Ini setelah mengenal itu Iya. pakai dalam kelas sejarah. Kemudian setelah Berarti dia satu poin ya, seni rupa yang mana, nanti baru seni musiknya lanjutan. ini dengan adanya pengaruh orang Indonesia dan budaya di Indonesia. Udah gitu. Berarti sampai terakhir aja bikinnya. Kalian membuat penjelasannya. Satu kelompok semuanya. Apa? Satu kelompok itu berapa? Satu kelompok. Kalian isi dulu 5, nanti mana ya? Kesimpulan. Iya. Berarti pendek aja. Kalau pendek apakah dia sinkron dengan ininya? Takutnya kan nanti nggak sinkron, ya kan? Oke, waktunya hampir habis ya. Recording stopped. Mungkin bisa disegerakan. Recording in progress. Oke, sudah ada yang siap?
Sudah ada yang siap? Ini sudah? Kelompok Nadira sudah? Silakan ya, karena jam 14.55 berarti jam 3:05 menit. Oke, silakan. Ayo, untuk pertanyaan yang nomor 1, yang akan menjawab itu kelompok Rizky, pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, kelompok Frans. Ya, 4. Berarti kelompok Zofika dan Frans ya. Pertanyaan nomor berapa? Berarti yang ini kelompok 1, 2, 3 ya. Kelompok 1 ini 2 Rizky, 3 Nadila, 3 kelompok Charlie, 4 kelompok Nadila. Oke, nanti kesimpulan baru kita tarik kelompok lain. Oke, silakan dijawab pertanyaan nomor 1 tentang pengertian sejarah seni budaya Nusantara. Siapa yang akan menjawab? Fikri, coba yang lain Fikri yang menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Ya, pertanyaannya nomor 2. Kan kelompok 2 ini. Kelompok yang sampai tadi kan kelompok 2. Yang tadi nomor 3 ya. Ini nomor 4. Ya, soal nomor 4. Yang ini soal nomor 4, yang ini soal nomor 3. Ini soal nomor 2. Berarti untuk kesimpulan nanti satu kelompok ini. Oke, siapa yang mau mengikuti? Silakan. Kenalkan, nama saya Muhammad Supri dari kelompok 1. Temannya? Ada teman. Ada Saya akan menjawab soal nomor 1, menjelaskan pengertian sejarah di budaya Nusantara. Yaitu beragam bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Itu untuk pertanyaan yang nomor 1. Oke, coba yang kelompok lain ada jawaban selain dari itu. Dan kelompok Rizky ada jawaban yang lain dari kelompok 1. Dan berkembang di tiap wilayah dan ada yang ada di satu bagian Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke. Ya. Bagaimana kelompok lain yang akan betul? Ya. Oke, berarti ada hampir beberapa jelasan yang hampir sama. Berarti kalian sudah paham bagaimana bentuk pengertian dari seni budaya Nusantara. Oke, kelompok 2, siapa yang akan menjawab? Pertanyaan nomor 2.
Saya dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya sebutkan 5 contoh di budaya Nusantara. Dan jawabannya adalah Bambu angklung, seni wayang, batik, gamelan, tari saman. Itu adalah beberapa bentuk contoh seni budaya yang ada di Nusantara. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Contoh yang lain mungkin ada? Kelompok Lila mungkin ada contoh lain? Sama? Oke, kelompok yang lagi apa ada? Nah, tapi berarti kalian tahu ya apa saja bentuk contoh tarian Nusantara itu. Kita kalau kalian hampir sama mendapatkannya pasti kita lihat dari daerahnya ya. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jelaskan perkembangan seni budaya Nusantara. Yang kelompok berikutnya, kelompok 3. Pertanyaan nomor 3. Siapa yang menjawab? Kelompok tadi. Jawabannya itu perkembangan seni budaya Nusantara jalan dengan perkembangan budaya manusia. Penjelasan dari kelompok Frans ya. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Atau jawaban yang lain dari yang lain dari yang sudah dijelaskan tadi? Ya, cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 dibacakan ininya. Jawabannya sebutkan 2 konten dari sana berarti. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertama, Aris Yanto. Sebutkan 2 pengertian seni budaya Nusantara menurut para ahli. 1. Aris Yanto. Definisikan seni budaya adalah suatu pengertian ide serta pemikiran kita, termasuk mewujudkan kemampuan dan imaginasi pada suasana. Yang kedua, MOIB dan dalam penjelmaan rasa seni yang sudah membudaya, termasuk dalam aspek kebudayaan sudah dapat dirasakan oleh orang banyak dalam tentang perjalanan sejarah peradaban manusia. Oke, itu adalah jawaban dari apa ada jawaban lain? Yang nomor 4 ada pertanyaan yang lainnya ada yang bukan? Ada? Oke, hampir mendekati juga mungkin jawabannya ya. Oke, terima kasih kelompok 4. Nah, hari ini kita akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu mungkin lebih ke kelompok 1 ya. Kelompok 1 karena mereka juga sudah tampil pertama tadi, mungkin bisa memberikan kesimpulan pembelajaran tentang perkembangan seni budaya Nusantara pada hari ini. Silakan siapa yang akan memberikan kesimpulannya? Saya tidak usah dari kelompok 1. Saya akan menjawab soal kesimpulan dari seluruh tentang perkembangan seni rupa dan musiknya. Budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dalam masyarakat yang menjadi pola kehidupan dan
identitas dari masyarakat tersebut kebudayaan. Misalnya saja seni rupa. Misalnya pada masa seni rupa baru Indonesia menghadapkan oleh budaya yang berlatar belakang berbeda. Dan pada masa kolonialisme ada seni musik maksudnya bangsa Indonesia bahwa pengaruh besar dalam perkembangan musik Indonesia. Para pendatang ini menggunakan berbagai alat musik seperti biola dan musik. Oke, terima kasih untuk kelompok satu yang sudah memberikan penjelasannya. Nah, jadi mungkin lebih menguatkan kembali ya materi kita hari ini. Oke, berarti untuk materi kita hari ini yang pertama itu tentang pembahasannya seni musik dan seni rupa. Dua materi yang mungkin kita sudah tahu seperti apa perkembangannya, siapa tokoh-tokoh yang sudah memperkenalkan, yang juga komunitas apa saja namanya yang telah dibangun oleh para pejuang-pejuang kita sebelumnya ya. Nah, jadi dari perkembangan seni rupa itu kita lihat zaman perjalanannya seperti apa. Dimulai dari situ ya, seni pahatnya apa-apa bentuk karya itu semakin lama waktunya begitu juga dengan alat musik seperti yang sudah dijelaskan dari kelompok tadi bahwa kesimpulannya di sini kita lihat setiap perkembangan zaman pasti akan berubah bentuk alat musiknya, kemudian bahan-bahannya, bagaimana penggunaannya, ya kan? Kalau mungkin di zaman dahulu orang lebih menggunakan alat yang sederhana dan penggunaan jenisnya, fungsinya juga berbeda-beda. Nah, di zaman saat sekarang ini orang lebih tertarik ke dalam bentuk jenis musik atau bentuk alat musik yang lebih modern. Dulu orang tidak menggunakan listrik, orang menggunakan listrik dan semua alatnya itu kita menggunakan teknologi yang canggih. Oke, tepuk tangan untuk penasihat kalian telah menyelesaikan materi Ibu hari ini, walaupun baru 2 materi yang kita sampaikan. Next time kita akan lanjutkan dengan materi yang lain. Nah, berarti untuk materi ini kita cukupkan dulu. Semoga dengan adanya materi ini kalian akan bertambah lagi ilmu pengetahuan tentang perkembangan seni budaya terutama dan khususnya di seni rupa Nusantara. Ya. Oke. Mungkin Ibu akan selesaikan materi ini dan juga kita ucapkan secara bersama-sama sebelum kita pulang. Kita ucapkan dulu alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga kedepannya kita bisa lebih lagi dan lebih paham lagi untuk materi-materi. Oke, sekarang kita bersiap untuk pulang. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak.